Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digital, selamat datang kembali di channel yang kita selalu membahas tuntas tentang dunia bisnis dan teknologi. Saya Nasri dan hari ini kita akan menyelami dalam e-bisnis yaitu model bisnis e-bisnis. Ya. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sih raksasa e-commerce seperti Tokopedia, Amazon, ataupun freelancer di Upwork bisa menghasilkan uang? Ya, apa strategi di balik kesuksesan mereka? Di era serba digital ini, memahami model bisnis bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Karena disinilah letak cetak biru atau blueprint bagaimana semua perusahaan menciptakan, mengirimkan, dan menangkap nilai di dunia maya. Nah, sebelumnya mau lanjut ke berikutnya, silakan nanti teman-teman jangan lupa untuk eh, like and subscribe ya di YouTube saya ini ya. Kita akan lanjut lagi. Silahkan teman-teman untuk lihat. Nah, kita akan membongkar rahasia model bisnis bisnis. Ya. Secara sederhana, model e-bisnis itu adalah sebuah perusahaan beroperasi secara online untuk menghasilkan pendapatan. Ini mencakup siapa pelanggan mereka, apa yang mereka tawarkan, dan bagaimana mereka menghasilkan keuntungan. Ya, itu kaitannya dari bisnis ya. Terus ini mencakup siapa pelanggan mereka, apa yang mereka tawarkan tadi kan ya. Ada 4 kategori untuk kita bisa bedah di hari ini ya. Untuk kaitannya apa sih model bisnis bisnis itu? Ya, sebelum masuk ke arah sana, kita akan mulai bisnis to bisnis. Ya. Jadi pertama-tama bisnis to bisnis adalah sesuai namanya, ini adalah transaksi antar perusahaan. Bayangkan sebuah pabrik yang membeli bahan baku dari pemasok lain secara online atau perusahaan yang berlangganan software manajemen proyek. Kuncinya adalah efisiensi, volume besar, hubungan jangka panjang. Ya, contoh paling jelasnya adalah Alibaba.com. Platform raksasa yang menghubungkan produsen global dengan pembeli bisnis atau SAP air Ariba ya, yang membantu perusahaan mengelola pengadaan barang ke individu, tapi membangun ekosistem bisnis yang paling mendukung. Itu yang pertama ya. Jadi kita sudah tahu apa itu B2B atau business to business. Berikutnya, business to consumer. Yang paling akrab kita dan kita yaitu business to consumer ini adalah ketika perusahaan menjual produk atau jasa langsung ke kita, para konsumen akhir seperti saat Anda membeli buku di Amazon, fashion di Shopee, atau langganan film di Netflix. Fokus utamanya adalah pengalaman pelanggan yang mulus, branding yang kuat, dan pemesanan yang menarik. Transaksinya lebih ke personal dan keputusan pembeli atau keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh emosi, dan tren ini adalah model yang mendominasi pasar retail online. Wow ya, bisnis to consumer mantap ya. Oke. Untuk contohnya itu bisa kalian lihat ada e-commerce-nya yaitu ada Shopee, Amazon, Tokopedia, ini yang lagi sampai sekarang ya. Kalau untuk layanan digital ya sekarang ada Netflix, ada Spotify, itu jadi langsung dari bisnis to consumer.
Oke, nanti silakan teman-teman apa perbedaannya, apa sebutkan satu platform B2C yang sangat populer, apa kunci utama keberhasilan dalam model e-bisnis ini. Silakan jawabannya kalian masukkan di kolom komentar. Oke. Berikutnya ya, consumer to consumer. Di sini platform bertindak sebagai jembatan yang memungkinkan individu untuk menjual atau menukar barang dan jasa dengan individu lain. Ya, pernah menjual barang bekas di OLX atau mencari barang unik di eBay? Nah, itulah yang namanya CSI. Ya, udah tahu ya. Jadi CSI itu apa? Platform ini menyediakan infrastruktur dan keamanan, sementara transaksi terjadi langsung antara konsumen. Kepercayaan dan reputasi yang dibangun melalui ulasan dan rating sangat penting di model ini. Ini adalah kekuatan ekonomi berbagi. Oke. Berikutnya, consumer to business. Dan yang terakhir ini adalah tapi tak kalah pentingnya, yaitu consumer to business. Ini adalah kebalikan dari B2C, di mana individu menawarkan produk atau jasa mereka kepada perusahaan. Contohnya seorang desainer, ya grafis, freelance yang menawarkan jasa di Upwork atau di fotografer itu juga menjual lisensi fotonya di Shutterstock. Dalam model ini, konsumen memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan persyaratan, dan bisnis mencari kontribusi dari individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini adalah era di mana keahlian individu sangat dihargai oleh perusahaan. Nah, jadi kita harus pahami dulu ya untuk yang si consumer to business ini. Nah, silakan kalian coba mana yang cocok nih. Kalian cocokkan ya antara C2B, C2C, B2C, B2B, mana dia ke A, ke B, ke C, dan D. Silakan nanti coba dipelajari ya, dan silakan masukkan ke kolom komentar. Saya matiin dulu. Nah, jadi kita sudah membahas B2B, B2C, C2C, dan C2B. Masing-masing memiliki karakter tantangan dan peluangnya sendiri. Ya. Memahami model-model ini bukan hanya untuk akademisi, tapi juga untuk Anda yang ingin membangun dan mengembangkan bisnis di era digital ini. Ini membantu Anda menentukan strategi yang tepat, mengidentifikasi siapa target, dan menciptakan proporsi nilai yang kuat. Nah, dari keempat model bisnis tadi, mana yang paling menarik perhatian Anda? Silakan kalian nanti berikan dalam kolom komentar, sebutkan apa saja, terus bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar ya, supaya kalian tahu dan berikan apa yang kalian pahami. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan wawasan, atau subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari saya atau dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Itu bagian dari informasi saya mengenai bisnis digital ini. Mudah-mudahan bisa kebantu ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan like and subscribe. Oke? Dan lupa di-share ini materi saya ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi kolom komentar yang tadi Bapak sampaikan untuk mulai jawaban dan informasi-informasi. Dan kalau ada yang bertanya, ya silakan untuk mengisi kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.